Terima kasih pemirsa Sultan TV, Anda masih tetap bersama kami di Talk Show Bincang hari ini, di mana pada pagi hari ini kita masih berbincang-bincang mengenai mendidik anak dengan baik meski berkarir. Dan mungkin pengalaman ini juga tidak hanya untuk ibu bekerja saja gitu ya, tapi mungkin juga untuk ayah-ayah juga gitu ya, yang sebenarnya ini punya peran pengasuhan juga kepada anak-anaknya gitu. Jadi tidak hanya perannya sebagai memberikan nafkah saja gitu, tapi juga ada peran memberikan pendidikan juga kepada anak-anaknya. Jadi walaupun bekerja, ini harus bisa meluangkan waktu juga ya Teh ya, untuk memberikan pengasuhan dan juga pendidikan kepada anak-anaknya. Nah, mungkin peran ibu justru memang lebih besar gitu ya, ketika harus bekerja juga, tapi juga harus mendidik anak juga. Nah, tadi juga Teh Friska sempat bercerita gitu, memang harus ekstra gitu ya, banyak berkorban, mungkin lebih banyak berkorban waktunya gitu ya, waktu istirahatnya, ketika memang ada komitmen di tempat kerja, tapi juga komitmen lebih besarnya memang kepada anak-anak gitu. Dan bagaimana sebenarnya memanfaatkan waktu yang mungkin tidak sebegitu besarnya gitu kepada anak-anak, ketika memang pagi mungkin hanya ketika anak bangun sampai berangkat sekolah gitu, dan kita berinteraksi lagi dengan anak ketika kita pulang kerja sampai mereka tidur. Nah, sebenarnya bagaimana cara memanfaatkan waktu sebaik mungkin dengan ya waktu yang sebenarnya tidak begitu banyak gitu. Kadang-kadang saya juga sering lupa ya untuk pembelajaran terkait tentang seorang ibu. Pertama, selain saya lihat role model dari nenek saya, opung saya, yang ketiga adalah saya senang sekali melihat Ibu Eli Risman. Saya banyak melihat dari gerak-gerik perlakuan dan perbuatan dia, bukan hanya sekedar mengedukasi, tapi betul-betul real. Dia memperlihatkan keluarganya, gitu, anak-anaknya yang berhasil dia lakukan dengan baik, gitu kan. Akhirnya sampai saat ini. Role model saya Bu Eli Risman. Saya tuh ngefans banget dengan beliau. Kadang-kadang kita lupa pelukan, sapaan. Kita hanya sekedar nak, udah makan belum? Gimana tadi di sekolah? Itu hal yang luar biasa banget buat anak. Itu mereka merasa mereka tuh sudah diperhatikan. Oh, selama ini ibu mikirin saya, padahal cuma kalimat sederhana. Dan usahakan untuk kita berikan pelukan setiap hari. Setiap kita ketemu, kita obrolin sambil kita peluk. Jadi anak itu akan teringat, sehingga ketika dia ingin melakukan kesalahan, dia ingat ibunya. Dia ingat ibunya. Kayak pada satu ketika anak saya, saat itu saya bekerja. Saat itu saya bekerja di sebuah kampus. Saya hanya bilang sama anak saya, "Nak, ibu mau berangkat, nanti abang udah ibu siapin makannya, ininya, nanti abang ini ambil sendiri, ini segala macam." Udah. Terus saya dengar dari si Mbak, "Bu, tadi si abang cerita, saya ngelihat, saya lagi lewat kan, dia lagi main sama teman-temannya. Kata ibu saya juga tuh gini," kata ibu saya. Saya mendengarnya rasanya mengalir air mata saya gitu. Misalnya hal sederhana, saya bilang, "Bang," sambil peluk. Itu kan quality time. Kita tidak butuh waktu banyak. Gitu. "Abang nanti sekolahnya yang pintar ya nak, yang hebat. Abang harus jadi juara nomor 1 nanti hebat." Bukan buat ibu, buat abang, buat kakak, buat adik. Nah, itu yang kita sering lupa. Kita kadang-kadang lebih banyak menjejali anak-anak dengan buku, pembelajaran kata orang. Mereka nanti dengan sendirinya akan mau belajar, melihat apa yang sesuai yang mereka suka. Ketika kita ada peran di sana, kita nggak perlu dengan dikte harus gitu. Karena itu yang saya lihat, saya nggak pernah untuk bisa pressure ke anak, "Kamu harus ranking ya, kamu harus gini." Tapi alhamdulillah dari pembelajaran hal itu, mereka bilang, "Ibu, ranking berapa ya?" Mereka sendiri yang punya target. Gitu, kita sebenarnya hanya mendukung saja. Kita tugas orang tua tuh hanya mengarahkan, kasih pola-pola edukasi, tapi tidak usah terlalu dikte. Nanti mereka sendiri jengah. Mau ketemu ibu paling juga diomelin, paling juga suruh belajar itu. Jadi kalau misalkan ketemu kita, mereka senang. Di pesantren aja nih, ini cerita saya pengalaman ya. Saya di pesantren itu anak kan 2 minggu sekali, saya sesibuk-sibuknya saya usahakan untuk bisa menjenguk. Walaupun ketika misalkan saya tidak menjenguk, saya akan kasih pemahaman. Kadang-kadang setiap minggu ada dikasih jadwal untuk telepon. Itu anak-anak itu saya kadang lupa namanya, kita kan ada. Saya tuh nggak bisa diem orangnya.
nanti ada kosong ngapain Iya. buat roti ini kayak apa, pokoknya gimana caranya waktu saya tuh semua harus terisi gitu. Iya. Saya sampai lupa. Dan itu anak saya selalu telepon, ibu abang mau telepon, Iya. mau telepon. Ternyata mereka butuh bicara Iya. dengan ibunya. Dulu saya sempat bingung kenapa sih harus bicara dengan ibunya dari sekolah, kenapa nggak harus sama ayahnya? Karena memang sengaja anak itu harus lekat dengan ibunya. Masya Allah, ternyata pendidikan yang saya kasih, maksudnya yang saya berikan nggak, maksudnya udah benar, walaupun saya tidak merasa benar banget, enggak, maksudnya alhamdulillah saya dikasih pemikiran dan pemahaman, saya bisa melakukan sampai saat ini gitu. Jadi anak-anak itu, saya mau telepon sama ibunya, dia ingat sama saya. Kita udah diingat anak juga kayaknya. Dia telepon cuma mau cerita, ibu di sekolah tuh gini, nanti ibu abang begini gini. Itu kebahagiaan yang luar biasa. Jadi Itu sih. memang salah satu hal sebenarnya sekecil apapun itu waktu yang dimiliki dihabiskan untuk waktu-waktu yang lebih berkualitas dan lebih berkesan untuk anak gitu ya. Itu. Jadi jangan sampai justru meninggalkan kesan yang justru menjengahkan buat anak gitu ya, ketika anak mungkin setiap hari ya berurusan di sekolah gitu ya, tidak jauh dari pendidikan sampai akhirnya di rumah itu sebenarnya lebih butuh kasih sayang gitu ya. Bukan lagi ya, mungkin butuh juga pendidikan tapi mungkin bukan itu yang terpenting. Tapi banyak juga orang tua yang ambisius gitu ya, ketika mereka ingin memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya gitu ya, sampai akhirnya ya di rumah diberikan edukasi lagi, pendidikan lagi, suruh belajar lagi gitu. Nah sebenarnya harusnya seperti apa anak di rumah gitu? Secara tidak langsung perbuatan kita yang sederhana itu mengedukasi nggak? Oh iya, mengedukasi. benar. Besok lusa dia punya anak, dia akan lakukan seperti itu. Yang kadang-kadang kita tuh edukasi itu dikasih ruang sempit gitu loh. Seorang edukasi itu belajar. Loh, kita interaksi baik dengan suami, baik dengan yang di rumah, baik dengan anak. Itu kan edukasi. Benar. Secara kalau misalkan orang bilang, kalau misalkan di Islam bilangnya akhlak. Ya kan? Adapun kita ilmu itu pemahaman. Oh, fungsi kita baik untuk apa? Gitu. Jadi kalau buat saya, anak-anak itu sendiri nanti juga ketika dia paham, tahu kenapa sih harus baik. Nanti kan dia akan timbul kayak waktu itu suami saya. Ya, gimana sih cara pengen sukses? Dia udah tahu arah ke sana, sehingga nanti dia sendiri yang cari jalan. Gitu, jangan kita terus cekokin. Nah, memang ada waktunya ketika kalau kita di rumah kan kita banyak waktu. Misalnya ibu rumah tangga kayak saya kan, saya ngatur, saya dari dulu tuh karena sifat saya, karakter saya pengatur. Jadi saya tuh ya udah ada konsekuensinya, saya ya udah saya nggak mikir mau gaji berapa di luar, yang penting saya peranan saya di rumah, dan kalau ada orang ingin mempekerjakan saya harus mau siap-siap, saya harus membagi kerjaan saya dengan kerjaan di luar, dan mau menerima, tunggu saya udah beres dulu kerjaan saya di rumah. Jadi saya ngatur, walaupun ada orang yang mau pekerjakan saya, mereka udah mengerti karena kenapa? Kalau saya mau ikut bantu juga saya, karena saya punya peranan lain yang di ruang lingkup saya punya tugas gitu. Jadi untuk anak-anak di rumah juga, untuk mereka supaya gimana sih pendidikan dan lain-lain, ya kita punya banyak waktu untuk bisa mengedukasi mereka. Kalau misalkan yang kita bekerja di luar, waktu kita kan sedikit. Mereka dari pagi udah sekolah, ya kan, terus bahkan ada orang tua yang les, pulang ke rumah udah sore mau maghrib. Terus mereka harus otaknya diisi lagi pulang-pulang rumah. Kamu udah ngerjain PR belum? Kamu ada nih. Saya yakin mereka stres. Akhirnya udah sih, ibu mendingan pergi aja keluar nih. Bener nggak? Daripada nanti ibu ketemu pasti suruh baca surat. Nah, kalau misalkan kita bekerja di luar, kasih yang mereka tuh nyaman. Terikatan batin itu tuh harus terus dijaga. Karena kenapa? Nanti jangan salah, ketika sudah dewasa, anak-anak tidak ada ikatan batin dengan orang tua, akhirnya mereka lupa. Karena mereka menanamkan apa yang mereka lihat dari kecil, mengulang kembali kesalahan orang tua. Karena dulu orang tua, jadi itu yang dianggap mereka standar. Kita harus punya standar. Ini standar kita sebagai ibu harus gimana, standar kita sebagai istri gimana, standar. Nanti dia besok lusa jadi ayah, oh dulu juga mama kayak gitu, ninggalin anaknya nitipin. Sepele. Jadi buat saya, ketika kita melakukan hal saat ini mau capek-capek, itu kita nanti akan memperbaiki generasi kita yang berikutnya. Jadi saya saat ini saya melakukan apa, saya bukan tentang untuk diri saya ataupun anak saya yang sekarang, tapi kita bagaimana bisa memperbaiki, walaupun jauh banget ya ngomong-ngomong skupnya, tapi memperbaiki generasi kita, gimana caranya ke depan itu supaya anak cucu keturunan kita yang lain mereka akan lebih baik gitu. Oke, dan memang itu salah satu
tugas utamanya sebenarnya gitu ya, ketika kita ada di rumah gitu ya. Peran kita di rumah itu sebagai orang tua ya bukan menjadi guru lagi ibaratnya gitu. Walaupun memang kita harus Guru. memberikan pendidikan juga Iya, gitu ya, tapi mengedukasi. harus ada kasih sayang yang lebih diutamakan Kasih gitu sayang, lah. karena kenapa dengan kasih sayang itu kita akan mengalir ketika contoh gini, kalau kita cinta sayang, Iya. orang kasmaran deh, Iya. dia nggak lihat lagi dia bisa atau enggak, Iya. yang nggak bisa juga kayak bisa-bisain. Benar. Bener nggak sih, Kak? Benar. Kang Bian Iya. misalkan mau senang sama jatuh cinta sama seorang perempuan, kayaknya apapun pokoknya mau dibuatin candi pun dibuatin deh gitu. Benar. Nah itu kenapa kita nggak implementasiin ke anak-anak kita, ke keluarga kita gitu. Jadi kita maksimalkan apa yang kita bisa, apa yang kita lakukan. Nah cinta kita kasih. Kalau misalkan katanya kita di rumah kita tuh jadi guru, ibu itu jadi guru, Iya. jadi dokter, Benar. jadi chef. Benar. Kayaknya semua profesi tuh kita kerjain tuh emak-emak di rumah. Kadang-kadang kita juga istilahnya jadi kuli panggul juga. Ngangkat galon sendiri. Ngangkat beras sendiri. Nah itu. Jadi buat saya kita sambil apa? Jangan pernah belajar untuk ibu tuh terus improve lagi apa yang bisa dilakukan. Jangan berhenti belajar gitu. Jadi buat kita bisa membekali anak-anak kita ke depan, semoga mereka menjadi anak-anak yang lebih baik, anak-anak yang lebih berkualitas, yang bisa menjaga kalau ngomong menjadikan NKRI lebih baik kayaknya ya. Tapi kan dimulai dari diri kita nih. Para ibu di sekota Serang, sebanten, kita sama-sama untuk bisa melakukan yang terbaik untuk anak-anak kita gitu kan. Nah, menciptakan sebuah hal baru, mengedukasi anak-anak untuk lebih baik. Kalau secara akumulasi gimana? Tentu kan akan menjadikan Indonesia lebih baik lagi. Benar-benar. Jadi poin menarik adalah bagaimana kita membuat ibaratnya anak-anak kita jatuh cinta dengan kita, keluarganya gitu ya. Jadi dengan mereka sudah jatuh cinta dengan kita, mereka akan memberikan yang terbaik, melakukan yang terbaik gitu ya. Jadi salah satu poin menarik gitu ya. Mungkin banyak orang tua sering lewat gitu ya, miss soal hari itu gitu. Nah ini kan sebenarnya kalau ngomongin soal mendidik anak, masing-masing umur ini mungkin beda cara mendidiknya, dan juga mungkin hal-hal yang disampaikannya yang kita didik itu mungkin berbeda-beda. Nah sebenarnya kalau untuk usia balita atau mungkin juga 1 sampai 5 tahun ini step-stepnya pemahaman apa saja yang disampaikan dari orang tua untuk anaknya gitu. Oke. Kalau dari 1 sampai 5 tahun, dari 0 ya, 0 Dari sampai 5 0. tahun. Kalau kita lihat kan itu dari buku bacaan yang kita baca kan, di sana masa perkembangan otak anak yang cukup luar biasa ya. Iya. Masih masa emas ya. Benar. Jadi mereka itu adalah anak-anak itu peniru terbaik. Iya. Jadi Benar. 0 sampai 5 mereka akan menirukan kita. Apa yang kita kerjain, makanya banyak video-video kalau di YouTube ataupun di medsos lainnya Iya. suka ada anak-anak yang maknya lagi marah-marah, Iya. dia ikut sama persis Oh, loh, benar. nggak ketinggalan satu kalimat. Dan saya lihat anak saya tiga-tiganya mereka nonton film apapun, mereka hafal teksnya. Oh iya. Kan mereka sering ulang upin Upin, ipin, ya. terus apa? Itu nanti mereka nonton kan ulang-ulang terus tuh. Benar. Ulang-ulang. Apa yang mereka hafal teksnya loh, dari mulai awal baru buka tuh sampai tutup. Saya bilang gila nih, cerdas kan? Benar. Kadang-kadang pinteran anak kita daripada kita. Benar. Handphone aja kadang-kadang kita lihat mereka yang lebih canggih bisa Iya. menggunakan fitur-fitur yang kita nggak pernah pakai, Iya. mereka bisa kelola gitu loh. Nah buat saya di masa-masa itu jangan sampai lengah. Iya. Kalau misalkan punya mbak, usahakan video call dan mbaknya itu diedukasi dengan baik. Nanti kasih misalkan, jangan melalui di tab ya, karena kenapa? Kalau di tab itu dia ada hal yang kurang begitu ada hal yang malah jadi efek negatif ke anak. Oh, iya. Dia kurang interaksi, kurang apa. Kita lakukan hal-hal tadi untuk apa? Untuk mengedukasi Iya. tentang anak 0 sampai 5 tahun kan. Hal-hal sederhana dari mulai buang sampah kita contohin. Oh iya. Kita buang tempat sampah jangan sembarangan. Dia akan ikut. Iya. Terus kita biasakan untuk bawel. Memang kalau ibu itu harus cerewet. Oh iya. Saya tuh cerewet. Saya tuh kalau lagi masak, kalau lagi saya ngapa-ngapain nyetrika atau ngapain, kalau si mbaknya lagi kurang sehat. Iya. Nah, jadi saya sambil ngomong, sambil apa yang kita mau, entah itu nyanyi, Iya. entah itu surat-surat karena kita muslim kan, surat-surat apa yang ada di Quran, Iya. surat pendek.
itu hafal loh. Iya. Anak saya belum sekolah, itu dia hafal doa-doa dan surat-surat pendek. Gurunya juga. Jadi udah saya mah anteng aja menyerahkan ke sekolah itu. Nah, balik lagi. Kadang-kadang kita orang tua merasa kita sudah membayar sekolah. Oh iya. Akhirnya seperti Kita melepas melepas dan kita sudah membeli masa depan anak. Oh iya. Itu pemahaman yang harus dipahami bagi setiap orang tua. Ketika kita menyekolahkan anak, itu bukan berarti kita membeli masa depan mereka. Iya. Masa depan anak itu ada di kita. Pendidikan utama ada di kita. Iya. Itu kata saya, balik lagi. Setiap orang tua jangan pernah mau capek. Benar. Memang capek, tapi insya Allah itulah fungsi hidup. Fungsi hidup itu capek. Iya. Ya kalau nggak mau capek ya gimana? Mau ke kuburan, kuburan juga sama capeknya. Emang Bener, katanya sama bener. capeknya. Jadi itu dulu pemahaman tentang konsep berhidup. Jadi kalau buat saya, anak 0 sampai 5 tahun itu peniru yang baik, dan itulah lagi masa-masa emas keemasan anak. Jangan sampai lengah. Itu harus putar otak. Benar, Ibu tuh harus putar otak. Gimana caranya mereka yang 0 sampai 5 tahun yang lagi merekah-merekahnya pemikiran mereka lagi sedang apa yang nggak ditiru mereka. Benar. Itu tuh harus kita gimana caranya santun, caranya supaya mereka sopan gitu kan. Itu akan mengikuti dari hal sederhana. Benar. Makan, tolongin, ambilin, jalan apa. Itu sih edukasi yang kalau 0 sampai 5 tahun itu hal keseharian yang harus kita tunjukkan. Oke. Jadi biar anak meniru hal-hal baik dari orang tua. Itu dulu karena mereka hanya meniru. Mereka kita ajak ngomong mau ngerti. Enggak kan? Nah, kalau sudah 5 tahun, 10 tahun paham tuh mereka, udah bisa diajak berpikir. Oke. Dan ini sebenarnya salah satu hal yang menarik adalah ketika banyak orang tua memahami usia emas anak ini justru dimanfaatkan untuk memberikan pendidikan misalkan kayak dilesin bahasa asing gitu atau dikursusin macam-macam karena banyak yang berpikiran ini usia emas loh, harus benar-benar diisi gitu. Nah, sebenarnya bijakkah seperti itu? Kalau buat saya bisa aja boleh, cuma sayang. Oke. Karena kenapa anak-anak itu harus dari 05. Kalau saya nih, makanya saya balik lagi pengalaman saya. Yeah. Dari 0 sampai 5 tahun itu pokoknya anak itu harus tahu belajar ngaji dari saya. Oh, yeah. Harus tahu belajar baca mengenal huruf dari saya. Yeah. Karena kan saya ingin menimbulkan rasa cinta di hati dia. Saya ingin memenangkan hati mereka agar mereka ke saya gitu kan. Bukan berarti kita ingin misalnya supaya mereka nurut, enggak. Supaya mereka ketika kita memberikan pemahaman masuk. Nah, jadi mereka makan masakan kita. Pertama kali anak-anak saya, alhamdulillah, saya dari kecil bayi saya mandikan. Masih bayi merah-merah tuh baru lahir, saya mandikan. Mereka makan dari mulai asi kita. Makanan yang kita masakan kita. Mereka belajar mengenal huruf dari kita, mendengar suara-suara kita. Jadi buat saya itu nanti yang akhirnya punya satu, maksudnya punya impact ya, maksudnya jadi satu kesatuan ya dari pola asuh yang tadi pendidikan sama rasa cinta menanamkan itu tadi. Nah, jadi mereka nanti ketika kita subkontrakan ke orang lain, tentu kan di rumah beda, ini beda. Mereka akan bingung kalau buat saya 0 sampai 5 tahun itu. Mereka bahasa asing. Kalau kita di rumah tidak menggunakan bahasa asing, nanti mereka bingung. Benar. Sebenarnya kalau kata saya, kalau kita tidak ada urusan misalkan kita mau pindah ke negara lain ataupun apa, buat saya sih mereka juga akan bisa kok dengan sendirinya nanti kalau memang itu kebutuhan mereka gitu. Ketika mereka harus bisa berbahasa asing, mereka akan belajar. Jadi kalau 0 pertama itu usahakan bahasa ibu dulu. Bahasa kita Indonesia, kenalkan sama mereka agar mereka cinta dengan Indonesia. Mereka tahu makan Indonesia. Saya dari kecil itu dikenalkan apa? Gak pernah saya ajarin mereka makan fast food, makan brand-brand luar, nggak boleh sebut merek, tapi kita tahu yang di mall-mall itu saya nggak. Yang saya kenalkan apa? Pecel lele, gulai ayam, sayur tuh ada sayur bening, ada karedok, ada yang ditumis, ada pepes, supaya mereka mengenal dan cinta. Kita mau ngomong cinta Indonesia kan, cinta tanah air. Gimana kita mau tanamin kalau mereka sendiri tidak kita kasih itu pembelajaran. Jadi saya kalau 0 sampai 5 itu saya kasih itu. Oke, jadi walaupun memang usia emas bisa dimanfaatkan untuk sesuatu yang sebenarnya lebih dekat dengan kita gitu ya. Jadi jangan yang berat-berat. Jangan yang berat-berat. Jangan yang berat-berat. Kasihan mereka itu masih masa-masa bermain. Benar. Tapi mereka gimana bermain itu mereka sambil belajar. Iya. Jadi jangan
mungkin bukan jangan, tapi jangan dipaksakan gitu ya. Jangan kasihan. dipaksakan untuk mungkin belajar bahasa asing atau Masa mungkin bermain juga mereka itu. langsung les matematika, fisika gitu nggak perlu ya. Kadang-kadang kita egois sebagai orang tua. Kita ingin menjadikan anak kita pintar, Iya. sehingga kita jadi overload. Overloadnya iya. apa? Mereka manusia loh. Benar. Anak-anak itu kita manusia. Mereka juga butuh waktu untuk bisa mereka tuh enjoy dengan hidup mereka. Benar. Jadi hidup itu kita treat gimana mereka itu nyaman melakukan sebuah pembelajaran, tapi mereka nyamai dan enjoy. Iya, benar. Kalau dari kecil udah les matematika ini stres. Benar-benar. Pelampiasannya nanti itu jangan pikir nggak ada efeknya loh. Itu punya efek di masa yang akan datang. Sehingga mereka kehausan bermain. Iya. Saya dengar cerita dari kisah Ibu Elirsman. Jadi kalau dari kecil dia belajar, ketika dia punya arena karena kurang main, mainnya enggak kalau udah lebih bahaya mana? Anak kecil apa orang dewasa? Orang dewasa. Benar-benar. Karena kurang main. Gitu, mendingan kalau saya mendingan masih muda deh, main-main deh sana. Mumpung main-main. masih anak-anak, dihabiskan waktu bermainnya. Karena gitu ya. setiap manusia kita satu harus belajar tentang fase manusia itu. Jadi nanti udah besar, akhirnya mereka banyak peluang, nggak ada yang bisa mereka pahami kan tentang benar. tolak-tolak ukur berhidup. Akhirnya mereka bebas. Iya. Itu yang kita cegah. Benar-benar. Itu hal menarik. Mudah-mudahan ini bisa menjadi apa ya? Ibaratnya sentilan lah buat orang tua yang tidak terlalu memaksakan anak-anaknya ya. Khususnya untuk edukasi akademisnya gitu ya, yang jangan terlalu dipaksakan untuk anak-anak usia yang masih kecil gitu ya. Nah, bagaimana nanti mendidik anak-anak mungkin usia 5 sampai remaja ini kan mungkin punya tantangannya sendiri. Tapi akan kita bahas nanti di segmen 3 Teh ya. Oke. Jadi pemirsa Sultan TV, nanti akan kita lanjutkan lagi perbincangan kita dengan Teh Friska. Dan untuk Anda yang mungkin juga mau bertanya-tanya, bisa langsung layangkan pertanyaan Anda melalui kanal YouTube kita di Sultan TV. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Talk Show Bincang hari ini.